Yang terpenting adalah proses pendakian, bukan soal puncak. Pendakian itu harus, puncak itu bonus. Ketika kaki menginjak di titik tertinggi, jangan beranggapan kau menaklukkannya. Pendakian bukan soal pembuktian diri, tapi soal menaklukkan diri. Mendaki gunung menjadi salah satu kegiatan yang digemari oleh kaula muda. Menikmati keindahan alam dan udara segar menjadi salah satu alasan seseorang tertarik untuk mendaki gunung. Selain itu, naik gunung juga bisa melatih fisik dan mental seseorang. Tujuan orang mendaki gunung bisa berbeda-beda. Banyak orang naik gunung hanya untuk menikmati keindahan alam saja. Namun, tak jarang mendaki gunung juga sering dijadikan kegiatan untuk mencari ketenangan atau inspirasi. Oleh karena itu, banyak kaula muda saat ini tertarik melakukan kegiatan alam tersebut. Sekarang jam 2 lewat berapa ya? 10 menit ya? Iya. Sampai di base campnya Cemoro Sewu. Ya, sepi ya, sepi. Mana Dit? Di base camp. Di base camp ya. Sewu, Dari Bogor loh. Bogor. Mantap. Besok TikTok TikTok. ya. Pulang baru mampir ke tempat Mas Bayu di Solo. Oke. 20.000 dari Jogja. Mantap. Bensin 20.000 dari Jogja sampai Cemoro Sewu. Seperti biasa, sebelum berangkat, kami selalu berdoa agar setiap langkah kaki kami selalu diberi kelancaran tanpa suatu halangan apapun. Doa mulai. Selesai. Yuk. Salam Blenders, lestari alamku. Oke, gas. Halo dulur semua, geng-geng pecinta alam seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya. Kali ini tanggal 17 November 2020. Kemarin mendadak diajak oleh teman-teman saya dari Jakarta sama Bogor ya. Mas Bayu sama Bung Adit. Kemudian ada satu tambahan orang lagi. Perkenalkan diri, Bung. Halo, saya Anang Ma'ruf. Dari mana, Bung? Saya dari Riau. Kuliah di mana sekarang? Kuliah sekarang di Politeknik LPP Yogyakarta, jurusan Teknik Kimia. Nah,
Jadi untuk Bung Anang ini untuk pertama kalinya mendaki. Pertama kali mendaki langsung TikTok. langsung tektok. Ya, semoga aja di pendakian kali ini semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Mas Bayu, ini pertama kali juga Mas ya, Pertama kali lewat Cemoro Sewu, Cemoro Sewu. pendakian yang kelima. Lau. Bung Adit, ini yang pertama kali juga ya? Sama kali. Pertama kali Cemoro Sewu. Oke guys, nanti kita lanjut lagi setelah sampai pos. Setelah 30 menit perjalanan, kami pun beristirahat sejenak di pohon yang sejuk. Pas hari itu nengok. Oke, kita sudah berjalan kurang lebih setengah jam. Tadi dari base camp sekitar jam 10 lewat 5 menit. Sekarang kita istirahat sejenak. Bung Adit, Mantap. mantap. Bung Adit, kenapa sih suka mendaki, Bung? Hobinya ke gunung. Hobi ke gunung. Lah, bukannya kalau di rumah enak ya, tidur, nyantai, main gadget, Enak, tapi ke gunung itu ibaratnya kita olahraga. olahraga. Iya. Oh, itu berarti ideologi lo ya. Bahwasanya kalau mendaki itu olahraga gitu ya. Olahraga. Selain itu ada lagi nggak? Paling hobi pengennya main ke gunung, ke hutan. Pengen ke Tentram. hutan, tentram. Setelah itu, Udah itu aja sih. itu aja. Iya. Jadi menurut lo sebuah perjalanan, arti dari sebuah perjalanan mendaki itu gimana sih? Gue pengen tahu aja gitu. Artinya, kalau arti perjalanan sih jadi banyak pengalaman. Gunung-gunung, terus banyak pendaki lain bisa ngobrol. Bisa ngobrol, Cari teman. dapat teman baru, relasi gitu ya. Jadi banyak teman di luar Jawa Barat. Iya, benar. Nah, ini dia untuk Bung Anang yang katanya baru pertama kali mendaki di Pulau Jawa. Ini semoga aja saya orang pertama yang meracuni dia ini. TikTok lagi, Cemoro Sewu. Jadi setelah kita setengah jam perjalanan, gimana menurut Bung Anang? Luar biasa. Luar biasa. Masih ya bisa lah. Masih bisa ya. Karena baru pertama sih, masih belum tahu treknya, jadi lanjut aja gimana nanti. Lanjut aja gimana nanti. Dan ini pun bebannya sedikit ya. Iya. Belum ngerasain beban yang bawa carrier segala macam. Nah, Di setelah setelah beristirahat 15 menit lamanya, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Jadi kita tadi cuman bawa satu aqua berempat. Jadi ini kita mau ambil air. Nah, berhubung siang jadi mudah haus. Untuk menempuh perjalanan dari base camp menuju pos 1,
membutuhkan waktu selama 60 menit. Kita nyobain stroberi hutan dulu, geng. Coba dicicipin. Gimana, Bung Anang? Manis ya? Manis. Manis. Oke. Ternyata di sini banyak ini juga ya. Stroberi hutan. Udah nyobain, Ded? Kita cobain dulu. Ini banyak vitamin C-nya. Banyak manis kan? Manis gak? Ya agak sepet lah. Asam ya? Agak asam. Lumayan lah. Lumayan. Halo dulur semua. Jadi kalau kita di Cemoro Sewu, Kita coba. nih banyak stroberi hutannya nih. Mana di yang gede? Tuh, sana. Jalan. Janganlah. Itu belah sana deket pasar. Ini adalah pengalaman pertama kalinya saya merasakan buah stroberi hutan. Dan ternyata rasanya manis agak masam. Tapi lumayan untuk menambah stamina kami. Ini mau nyoba dit. Perjalanan yang cukup panjang yang kami tempuh dari pos 1 menuju pos 2 tak kunjung sampai. Ditambah lagi panasnya terik siang matahari yang tak pernah menyurutkan semangat kami untuk terus melangkahkan kaki menuju puncak. Mantap sekali, geng. Rekomendasi buat kalian semua. Setelah perjalanan yang cukup panjang dari pos 1 menuju pos 2 yang memakan waktu sekitar 2 jam lamanya, akhirnya kami pun sampai di pos 2. Beristirahat selama 15 menit di pos 2, kami pun segera melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 3. Halo dulur semua. Sekarang udah di pos 3 jam 1.50. Jadi Cemoro Sewu ini adalah trek yang cepat tapi dengan trek yang sangat terjal sih. Yang bikin lelah di Cemoro Sewu itu sebenarnya karena treknya yang batu, kemudian dia tersusun seperti tangga. Jadi benar-benar paha kaki itu harus menopang dengan sangat kuat gitu. Tapi cepat lemes, cepat capek. Tapi kalau untuk tektok sih oke juga sih sebenarnya. I begin to
pos 4. Ya. Ternyata masih naik lagi guys. Para dulur semua. Setelah pos 5 nanti baru nih puncak. Estimasi waktu dari pos 3 menuju pos 4 adalah 60 menit. Dari pos 4 menuju pos 5 hanya memakan waktu 30 menit saja. Akhirnya sampai di pos 5. Ternyata tidak cukup jauh dari pos 4 tadi. Alhamdulillah. Ayo kita cari sumber mata air. Udah di pos 5, ini jam 3.20 menit. Nah jadi kalau dari Cemoro Sewu, nih puncaknya, puncak Argo Dumilah. Kemudian untuk Via Ceto di sebelah sana, yang waktu itu. Sebelum saya dari Cemoro Sewu ini saya udah pernah ke Ceto di sana. Sejauh ini gimana Mas Bayu? Aman ya? Untuk treknya juga ini ya, lumayan ya. Akhirnya kami sampai di pos 5. Sedikit lagi sampai di Sendang Derajat. Di mana di sana konon katanya sering dikunjungi pendaki atau tokoh-tokoh besar yang ingin berziarah ataupun menggelar ritual di puncak. Menurut cerita masyarakat lokal, Sendang Derajat diyakini memiliki kekuatan magis. Konon, sumber air tersebut dimanfaatkan oleh Prabu Brawijaya V ketika bersemedi di Gunung Lawu. Karena itu, banyak peziarah melakukan ritual mandi karena dipercaya sangat berkhasiat. Kepiye rasane nang? Ambil. Oke, sedulur semua, kita alhamdulillah sudah sampai di mana Mas Bayu? Sendang Derajat. Sendang Derajat. Ambil aja bang. Nah, kita mau ngambil stok persediaan untuk air minum. Nanti setelah ini mau nostalgia ke rumahnya Mbak Iyam. 30 menit. Gimana setelah perjalanan sejauh ini, Bung Adit? Treknya lumayan, makan waktu. Memakan tenaga fisik ya. Memang fisik harus Iya. dipersiapin ini prima. Bismillah. Kembang semua ya. Mencari jangan ada kembangnya. Niki nggono apa Pak? Derajat. Sendang Derajat niki gimana Pak? Setahu Bapak, Ya, banyak sembahyang. tempat sembayang Jokowi, Jokowi, SBY, Pak Harto, SBY. Pak SBY, Bas Agus pernah bawa 40 sini. Iya Pak. Kemudian nanti rombongan Kopassus ini Pak ya, Iya, kemari ya. iya, jadi Bandung juga ada, Bali. Kementeriannya 28 Iya Pak. tempat Kiki itu Iya Pak. yang Pila. Mau siapa Pak? Pak Gatot. Iya, Pak Gatot Nurmantio ya, Iya. mau kemari. betul. Sinyu. Berarti ki apa Pak? Kayak petilasan. Iya, Iya. bukan bicara kamu akan buat. Akhirnya sampai di warung Mbok Iyam. Alhamdulillah. Kita akan ketemu teman lagi. Nih sebelah kiri. Di dalam ya? Di dalam. Kita ketok aja. Nah ini dia. Warung Mbok Iyam. Terus suara. Assalamualaikum. Nggih Mbak. Pripun kabar Mbok? Kembali lagi di warung Mbok Iyam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah temen udah besar.
Kedinginan teman. Isik nganget nih kok Pak. Teman. Sehat Mbak? Nggih. Ya. Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan ajak ngobrol si Mbok. Teman. Teman. Jaluk pijet Mbak. Nggih. Aku rene ku via cetot Desember Mbah 2019. Teman masih kecil, sekarang teman udah besar. Manja terus Mbah yo. Manja Mas. Udah sedulur ya kuwi ya bendina. Jadi ya ini pijet. Baru merem turu wis bung leren. Aja nyedak Nggih. Dino iku sepi tenan Mbah. Selasa Mbah. Yo leren barang udah balik ya. Lah nggih. Kon rame ya iso sekomae. Selasa Pak. Kamu Selasa itu Kak. Nggih. Mesti ini Senin ya. Nggih. Rebo sesuk. Tapi pas satu Suro ngono rame Mbah. Yo rame to Mas, wong Suro kawon. Engko wong. Tapi wingi Bali mudun simbah niki. Pas hari raya Mbah. Hari raya. Si temon. Akhirnya kita memutuskan untuk balik karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena kondisi yang tidak memungkinkan dan waktu juga sudah sangat sore, ditambah lagi tebalnya kabut. Akhirnya kami memutuskan untuk balik saja. Karena sejatinya sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Dan kapan-kapan kami akan balik lagi kemari. Karena menurut saya puncak itu adalah bonus. Hari yang sudah sangat petang, akhirnya kami memutuskan pulang setelah maghrib. Aman. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya udah. Bismillah aja ya. Ayo, bismillah.